ada tamu kita ya yang hadir. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui doa kita dalam hati kita masing-masing. Amin. Untuk informasi kepada ibu-ibu yang terkasih, apabila ada topik doa yang ingin disampaikan juga sebagai tambahan topik doa kita, bisa disampaikan di kolom chat supaya nanti tim doa pada malam hari ini bisa mendoakannya. Kita buka kebaktian kita dengan lagu buka, yaitu lagu tema BWA yang akan ditampilkan di video screen. Kepada Pendeta R. Purba sebagai host untuk dipersilakan untuk ditampilkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami puji, kami muliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Pada malam hari ini Bapa, kami bersuka cita karena kami, ibu-ibu BWA Kota Medan berkumpul, menyatukan hati dan pikiran kami Bapa di dalam kegiatan ibadah Prayer Circle. Bapa besertalah bersama kami sepanjang ibadah kami Bapa, meskipun via Zoom. Bapa berkatilah perangkat internet yang kami pakai, peralatan juga Bapa, sehingga semuanya berjalan dengan lancar Bapa. Dan semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah seluruh partisipan di dalam ibadah malam hari ini. Berkati juga Ibu Pendeta Jenny Manafe yang akan membagikan firman bagi kami sebagai pengantar dalam doa kami Bapa. Dan kami juga mendoakan semua ibu-ibu BWA yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Apapun halangan mereka Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga mereka, melindungi mereka Bapa, sehingga di acara Prayer Circle mendatang mereka bisa berhadir bersama dengan kami Bapa. Inilah doa kami Bapa, kiranya Bapa mau mendengarkan Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar doa kita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Jenny Manafe, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh BWA Henok Gatotsuboto. Terpesona, mengandang
Terima kasih untuk BWA Henok Datuk Subroto yang telah menyanyikan lagu pujian, meskipun dengan suasana memakai masker, tetapi kita yakin dan percaya ibu-ibu BWA Henok menyanyi dengan penuh sukacita dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pengantar doa kita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Jenny Manafe. Kepada Ibu Jenny Manafe kami persilahkan. Pras. Pras, Bu. Senang bertemu kembali dengan ibu-ibu yang tercinta di Tanah Batak ini ya. Nah, separuh hati saya sudah bilang masih tertinggal di sini ya. Senang sekali dengan ibu-ibu yang selalu ramah, Ibu Mustika, Ibu Manurung, Ibu Tambunan, Ibu banyak lagi ibu-ibu ya. Dan Ibu Marisi, Pak Pahan, Dina, ya. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu semuanya, Ibu BWA. Dan saya diminta sejak 2 minggu lalu untuk mengisi acara ini dan dengan topik doa ibu. Wah, doa ibu ini rupanya banyak sekali khasiatnya. Sampai kita sebagai ibu-ibu ya perlu menggunakan senjata ini untuk menjalani kehidupan ini. Hidup tidak mudah ya. Hidup tidak mudah dan semakin sulit ya, semakin sulit. Dan itulah sebabnya kita perlu berdoa. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu menyertai kami melalui Roh Kudus, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau begitu agung yang patut dipuji. Namun demikian Engkau telah mengirimkan Yesus mati di salib agar kami boleh diselamatkan. Hadirlah bersama kami malam ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, boleh saya share screen sekarang? Apa saya sudah co-host atau belum? Saya coba ya. Oh, oke, sudah. Nah, sekarang sudah bisa terlihat? Mudah-mudahan bisa. Sudah bisa lihat Ibu-ibu? Sudah mulai dibuka, Bu. Sudah, Bu. Oh, oke. Saya coba perbesar karena ini nggak mau kelihatan ininya ya. Oke. Apa sudah bisa? Belum bisa besar juga kan? Saya coba lagi ya. Oke. Sudah bisa? Ya. Nah, doa ibu. Doa ibu ini selalu kita ingat ya, doa ibu. Kalau saya dengar doa ibu saya, anaknya 9. Semua namanya disebut satu-satu di dalam doanya. Ya, jadi saya pun tersentuh untuk doa yang dilayangkan ibu saya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu janji yang luar biasa. Ibu-ibu, beban kita ini tidaklah ringan. Beban kita sungguh berat, berat sekali. Yang kadang-kadang ya sangat berat sampai kita tidak mampu menceritakannya kepada suami kita sekalipun. Benar? Iya. Karena apa? Karena jangan sampai beban itu tidak bisa juga ditanggung sama beliau. Tetapi Yesus bilang malam ini sama kita, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa janji Tuhan pada malam ini. Tuhan akan memberikan kelegaan. Doa ibu adalah untaian kata paling jujur yang menembus langit, mengguncang tahta Allah bagi anak-anaknya. Sebutan ini ditulis oleh De Gina. Jadi doa ibu artinya
bisa apa? Membuat Allah itu terganggu. Maksudnya bukan terganggu bikin bosan, namun doa itu memberikan suatu apa? Suatu seruan yang Tuhan mau dengarkan. Dan kapan waktunya kita berdoa? Sekaranglah waktunya. Kutipan ini hampir diambil dari kutipan Nyonya White. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah harus menjadi sebuah rumah sembahyang, sekaranglah waktunya. Ibu-ibu, kita harus membawa anggota keluarga kita, dan kita sebagai ibu menjadi contoh untuk orang yang suka berdoa. Dan mengapa penting doa itu? Mengapa penting? Sebab sikap tidak percaya sekarang merajalela. Buat apa percaya Tuhan? Buat apa percaya Roh Kudus? Tuhan itu seakan-akan tidak hadir di dalam keadaan kesulitan kehidupan kita. Sikap tidak percaya justru harus membawa kita ini lebih suka berdoa. Kejahatan bertambah-tambah. Anak-anak sudah mulai memukul orang tuanya. Kita lihat news ya, warta berita, tingkat kejahatan bertambah-tambah. Kejahatan mendarah daging di dalam jiwa. Pemberontakan melawan Allah terjadi di dalam hidup ini. Mengapa Tuhan harus saya? Mengapa dan mengapa? Kita meragukan kasih Tuhan kepada kita. Dan manusia diperbudak oleh dosa. Mengapa? Diperbudak oleh dosa, kenapa? Bayangkan begitu banyak anak-anak. Tidak usah kita tunjuk orang-orang bukan SDA atau anggota kita. Anak-anak kita banyak yang diperbudak oleh rokok. Kebiasaan terlalu banyak menggunakan HP. Tidak membaca Alkitab lagi. Ya, diperbudak oleh dosa. Kuasa akhlak berada di bawah kekejaman setan. Setan membuat anak-anak muda lupa akan kasih sayangnya. Jika dijadikan bahan permainan, jiwa dijadikan bahan permainan penggodaan. Jadi penting berdoa. Ibu-ibu penting, sangat penting. Mengapa? Setan sekarang dilambangkan sebagai singa yang sedang mengaum-ngaum, mau menerkam. Apakah kita aware? Apa kita waspada keadaan seperti ini? Kejahatan yang sedang merajalela. Nah, kecuali ada tangan yang kuat diulurkan untuk menyelamatkan, maka manusia akan pergi ke arah mana si pemberontak itu memimpinnya. Orang lebih suka mementingkan diri sendiri daripada turut beribadah. Turut ikut sekolah Sabat. Anak-anak muda harus dituntun. Dan anak-anak kita adalah mutiara-mutiara yang harus dijaga dan dipelihara oleh kekuatan doa ibu. Pendapat bahwa doa itu tidaklah perlu adalah salah satu alat setan yang paling berhasil untuk menghancurkan jiwa. Ngapain saya berdoa untuk anak saya? Udah memang dia bandel. Tidak, semakin jahat, semakin nakal, semakin jauh anak kita. Semakin banyaklah kita harus berdoa. Doa adalah hubungan dengan Allah, sumber hikmat, sumber kekuatan, damai dan kebahagiaan. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Tuhan itu sumber hikmat, kekuatan dan damai. Bahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Mengapa ibu-ibu tidak datang kepada Yesus? Permohonan yang berasal dari hati yang rendah dan semangat yang hancur tidak pernah akan ditolak oleh Yesus. Pernyataan kasih dan rasa syukur itulah doa yang benar. Pernyataan kasih Tuhan, I love you. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku bersyukur padamu. Itulah doa yang benar. Tidak hanya terus-menerus memohon, dan memohon. Tanpa rasa pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Tanpa rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, malaikat-malaikat menjaga anak-anak
yang diserahkan kepada Allah. Ya, ibu-ibu, jangan biarkan anak-anak kita keluar rumah tanpa menitipkan mereka di dalam lindungan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat mau menjaga, mau melindungi. Serahkan dia ke dalam tangan mereka. Doa membangun sebuah pagar di sekeliling anak-anak kita. Ya, pagar di sekeliling anak-anak kita. Agar mereka tidak berbuat kesalahan. Agar mereka berjalan pada jalan kebenaran. Jadi jangan lupa sebut nama mereka di dalam doa kita. Ingatlah bahwa orang-orang yang engkau kasihi itu terbuka terhadap segala penggodaan. Terbuka terhadap segala penggodaan. Saya menulis beberapa resiko-resiko di mana anak-anak kita bisa jatuh di sekolah-sekolah kita. Ya. Hampir 40% pernah merokok. Ada yang menggunakan narkoba, tetapi orang tua tidak tahu sampai mereka benar-benar terikat dengan kebiasaan ini. Ingat bahwa orang-orang yang engkau kasih itu terbuka terhadap segala penggodaan. Ya, seks bebas. Kadang-kadang kita lalai sampai anak-anak kita lebih memilih lawan jenis mereka daripada orang tua. Mereka hilang karena apa? Orang tua tidak pernah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Ibu-ibu, ini suatu kuasa di mana kita dapat hikmat dari surga untuk dapat menolong anak-anak kita melawan pencobaan. Ya, melawan pencobaan. Ada kekuatan dan berkat yang besar dalam doa bersama anak-anak kita. Sudahkah kita berdoa dengan mereka? Sudahkah kita menyebut nama mereka di dalam doa? Sudahkah kita menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan? Dalam perkara kecil sekalipun, ya, bawakan dalam doa. Supaya mereka tahu bahwa pengendalian surga itu sangat-sangat dekat kalau kita suka berdoa. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran ini semenjak kecil. Betapa kesegaran dan kuasa, betapa suatu kegembiraan dan keindahan akan datang ke dalam hidup mereka. Hidup yang penuh dengan doa. Hidup yang penuh dengan kekuatan. Hidup yang penuh dengan kuasa. Mengapa kita tidak menyerahkan mereka di dalam doa kita? Pintu gerbang surga terbuka bagi setiap ibu yang mau meletakkan bebannya di kaki Yesus. Bayangkan, pintu gerbang surga terbuka. Kalau pintu rumah seseorang kaya terbuka untuk kita, rasanya lega sekali ya. Segala keperluan kita bisa minta. Tapi Tuhan bilang pintu surga terbuka untuk kita. Kenapa kita tidak meletakkan beban kita di kaki Yesus? Bawa beban kita dalam doa kepada Yesus. Doa para ibu yang takut akan Tuhan tidak diabaikan oleh Bapa yang telah mengirimkan anaknya ke dunia ini untuk menebus satu umat bagi dirinya sendiri. Tidak pernah diabaikan. Yesus mengetahui setiap tetesan air mata kita. Ya, setiap tetesan air mata ibu. Tuhan lihat. Hidup kita tidak mudah. Itulah sebabnya Tuhan bilang, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belum beban hubungan antara suami istri. Beban antara mertua dan orang tua. Beban terhadap anak-anak. Mengapa harus tanggung sendiri? Sehingga pada waktu kita sudah capek, kita bilang, aduh hidup ini sungguh berat. Padahal Yesus bilang, kuk yang kupikul, yang kuberikan itu ringan. Ya, ringan. Ia tidak akan menolak doamu dan meninggalkan engkau terhadap serangan iblis. Pada hari peperangan hebat yang terakhir itu, engkau perlu bekerja dengan penuh kesederhanaan dan kesetiaan. Dan Allah akan menguatkan pekerjaan tanganmu itu. Pekerjaan tangan ibu-ibu untuk menyelamatkan seisi rumah. Ya, seisi rumah kita. Sama seperti Nuh.
seisi keluarganya diselamatkan. Jangan seperti Lot, ada satu anggota keluarganya yang sesat dan hilang. Tuhan mau mendengar keluhan kita. Masih ingat Yokebed, wanita yang takut akan Allah, mempunyai keberanian menghadapi mandat kejam dalam membunuh anak-anak Ibrani oleh Firaun. Iman di dalam Tuhan menguatkan hatinya. Adakah kita memelihara iman kita, percaya kita kepada Tuhan untuk melindungi anak-anak kita? Nah, malaikat turut menjaga agar tidak seorang pun dapat menyakiti bayi mungil itu yang tidak berdaya, yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah oleh ibunya yang penuh kasih dalam doa dan air mata. Ibu-ibu, doakan anak kita. Ya, doakan dalam air mata kita. Mereka banyak sekali beban juga. Kalau kita tidak menolong mereka di dalam kehidupan ini, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Malaikat, ajak malaikat berpasukan mengelilingi anak-anak kita, supaya mereka terlindung dari kejahatan dunia ini yang tadi saya sudah bahas pada awal. Dan kita lihat Yokebed sebenarnya seorang budak saja. Seorang budak, tidak ada pendidikan, tidak ada kekayaan, hidup sangat sederhana, namun beban yang berat itu sungguh-sungguh membuat jiwanya terbuka kepada surga. Dan dengan setiap pekerjaan itu diselesaikannya dengan baik. Setiap pekerjaan itu diselesaikannya dengan baik. Sudahkah kita menyerahkan anak kita di dalam perlindungan Bapa kita di surga? Dengan iman dan doa kita setiap hari. Prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan ibunya dan pelajaran hidupnya mendorong Musa untuk mempertahankan kebenaran. Dia tetap setia kepada Allah, walaupun kekayaan Mesir berkelimpahan. Glamor tidak menarik hatinya. Bagaimana dengan Yesus? Juru selamat mengerti kesusahan dan beban para ibu yang berusaha mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman Allah. Nah, saya ulangi ya. Yesus mengerti kesusahan dan beban para ibu yang berusaha mendidik anak-anak sesuai dengan firman Allah. Ia telah mendengar doa mereka. Ia sendiri telah menarik mereka datang kepadanya. Banyak kali orang lain menolak anak-anak kita datang kepada Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Ya, biarkan mereka datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku. Jangan kita malah ibu-ibu sebagai ibu, kita menghalangi anak-anak kita datang kepada Yesus. Ya. Yesus bilang biarkan mereka datang kepadaku. Oke? Ibu-ibu itu terhibur. Walaupun murid-muridnya ya sudah istilahnya kasarnya mengusir, mereka tetap mau dekat dengan Yesus. Karena anak-anak yang diberkati itu dikuatkan, diberkati oleh sabda Kristus. Mereka diberanikan untuk menanggung beban mereka dengan kegembiraan yang baru, serta bekerja dengan penuh pengharapan bagi anak-anak mereka. Ibu-ibu, bawa anak kita kepada Yesus. Ceritakan tentang kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kemiskinan, Dia mengerti. Karena Yesus hidup dalam kemiskinan. Dalam kesulitan, dalam tekanan, Yesus pernah mengalaminya. Jadi Dia sangat mengerti ya beban setiap ibu. Ibu-ibu dewasa ini pun hendaknya menerima firman-Nya dengan iman yang serupa itu. Sama seperti ibu-ibu yang membawa anak-anaknya pada Kristus dahulu kala. Kristus sesungguhnya seorang juru selamat pribadi dewasa ini. Sama seperti ketika Ia hidup sebagai seorang manusia di antara manusia. Yesus sedang menunggu kita. Ya, terlalu sibuk kita dengan segala kegiatan kita. Kita lupa bawa anak kita kepada Yesus. Lupa bawa kita punya keluarga kepada Yesus. Doa kita padahal dibutuhkan bagi mereka. Nah, sesungguhnya ialah
penolong ibu-ibu sebagaimana ketika ia mengumpulkan anak-anak kecil pada lengannya di Judea. Anak-anak di rumah tangga kita dibeli dengan harga yang mahal. Darahnya sama seperti anak-anak pada masa yang lampau. Kalau Yesus mengasihi anak-anak pada zaman dulu, dia mengasihi anak kita juga. Dan bahkan dia lebih mengasihi anak kita daripada kita sebagai ibunya. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Bisa. Tapi aku tidak pernah akan melupakan engkau. Yesus mengetahui beban hati setiap ibu. Ia mempunyai seorang ibu yang bergumul dengan kemiskinan, kekurangan, menaruh simpati terhadap setiap ibu dalam pekerjaannya. Ibu-ibu, Yesus ada di samping kita. Mau menolong kita, tapi kita enggan datang memohon kepadanya untuk memberikan beban kita kepadanya. Seorang perempuan Kanaan yang cemas, masih ingat ditolak. Kamu, ini roti kan untuk bangsaku. Tapi apa katanya? Yang jatuh-jatuh dari meja juga tidak apa-apalah. Justru ketabahannya membuat dia berkat. Ia yang mengembalikan anak yang tunggal kepada janda di Nain. Ya, Yesus simpati terhadap duka cita kita. Dan yang dalam sengsaranya disalib mengingat ibunya sendiri. Dia bilang, ibu lihatlah anakmu Yohanes. Dan kepada Yohanes dia bilang, lihatlah ibumu. Seorang ibu yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Yesus tidak membiarkan dia sendirian. Yesus mengasihi ibunya. Dan dia mengasihi juga ibu-ibu pada dewasa ini. Dewasa ini terharu oleh kesusahan ibu. Dalam setiap kesedihan, dalam setiap keperluan, ia akan memberikan penghiburan dan pertolongan. Datang, ibu-ibu datang kepada Yesus. Dia siap mendengarkan keluh kesah kita. Dia sangat mendengarkan keluh kesah kita. Ada cerita sebagai penutup. Pada suatu hari, anak saya ini les gitar di Yamaha. Jadi Pak gurunya bilang begini, Nevins, bilang ya sama Bapak atau Ibu, tolong beli gitar yang namanya, mereknya Yamaha CG 150. Kalau gitar-gitar yang biasa 40 tahun yang lalu ya, harganya 350.000. Tapi gitar yang diperlukan itu harganya 650. Ayahnya bilang, dedinya bilang ini, nak, dedi hanya punya uang hanya 300.000. Kamu beli aja yang murah-murah, kan kamu pemula. Tapi Pak guruku bilang aku bisa main, katanya. Belikan yang mereknya CG 150, katanya gitu. Dia kasih tahu sama saya. Lalu aku bilang sama dia, namanya Nevin, Mama sudah mau pergi kerja. Waktu itu saya kerja di Bandung di Rumah Sakit Advent. Benar kamu mau beli itu gitar itu? Kita nggak punya uang sebanyak itu, nak. Saya pergi ke kamarnya bertelut di samping tempat tidurnya. Berdoa, Yesus, Nevin memerlukan gitar Yamaha CG 150. Uang kami tidak cukup. Sekiranya Engkau kehendaki, berikanlah ya Tuhan, agar dia boleh menjadi berkat di dalam jemaat Tuhan. Lalu saya pergi kerja. Sampai di kantor, ya Direktur Rumah Sakit Advent bilang gini, Ibu Manafe, hari ini Ibu 2 orang dengan teman saya, Ibu waktu itu Ibu Simantukang, Tampu Bolon, baru Tampu Bolon. Kami disuruh mengikuti seminar di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan tanpa saya sadari, pulang dari sana dikasih amplop. Pada waktu saya buka, uang itu pas untuk membeli gitar. Tapi saya diam-diam aja, saya masukin di dalam tas tanganku. Lalu pada waktu pulang kerja, saya bilang sama pendeta Manafe, Dedi, ayolah kita beli gitar itu. Uang kita nggak cukup. Kita pergi lihat aja. Di sana ada satu toko di Jalan Naripan namanya Toko Nada.
kami pergi ke sana. Memang harganya mahal, 650.000, 40 tahun lalu ya, 30 tahun lalu lah. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang, kan Dedi punya setengah, ada setengah lagi yang Tuhan sediakan. Kami beli gitar itu. Kami beli gitar itu. Saya yakin itu adalah jawaban yang Tuhan berikan terhadap doa seorang ibu yang tidak punya apa-apa. Lalu kami taruh di belakang mobil kami pada waktu itu. Dan setibanya di rumah, saya bilang sama Nevins, lihat, Tuhan menjawab doa kita. Dan benar, pada waktu dibuka, dia senang karena apa? Persis yang seperti kita minta, gitar itu ada. Sekarang dia seorang pemain gitar. Dalam suatu kelompok lagu di salah satu gereja di Jakarta. Dia pemain kontrabas. Diawali dari doa seorang ibu yang memohon dengan sungguh-sungguh untuk apalah perkara kecil saja. Namun sudah diberkati dengan luar biasa. Ibu-ibu, sekaranglah waktunya kita berdoa untuk anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang dapat menjadi pelayan bagi Tuhan. Serahkan mereka di dalam tangannya. There will come a time. Your tears will fall. Not because of problems, but because God has answered your prayer. Sekaranglah ada waktunya akan datang. Anda akan menangis bukan karena masalah, tetapi karena Allah telah menjawab doa kita. Ibu-ibu, berdoalah. Tuhan akan menjawab doa kita. Dia tahu tiap tetesan air mata kita. Tiap tetesan tentang keluh kesah kita. Tuhan mengatakan, "Come unto me." Datanglah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita di dalam kehidupan ini sebagai seorang ibu. Berdoalah, Tuhan mendengar doa kita. Amin.